Selamat datang pada mata kuliah Sistem Enterprise. Pada video kali ini, kita akan bicara tentang proses pengadaan dengan ERP. Adapun tujuan pembelajaran dari video kali ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan master data yang perlu dipersiapkan pada proses pengadaan material, aktivitas-aktivitas utama dalam proses pengadaan material yang difasilitasi dengan modul material manajemen, dan hubungan modul material manajemen dengan modul-modul lain dalam sistem ERP. Proses pengadaan material dikenal juga dengan proses procure to pay. Proses ini diawali dengan adanya kebutuhan akan material yang memicu bagian pengadaan untuk mengidentifikasi sumber pasokan. Selanjutnya, dilakukan pemilihan pemasok dan pengiriman produk yang diakhiri dengan pembayaran kepada pemasok. Aktivitas utama dalam proses pengadaan material ditunjukkan pada gambar ini yang mengacu kepada framework SCORE. Seperti juga proses pembelian, terdapat berbagai kemungkinan perbedaan dalam proses pengadaan material untuk tipe perusahaan yang berbeda. Tabel ini menunjukkan skenario pengadaan atau source untuk perusahaan make to stock, make to order, dan engineer to order. Terlihat bahwa perusahaan ETO akan memulai pengadaan dengan mengidentifikasi dan memilih pemasok untuk material, sementara perusahaan MTS dan MTO umumnya sudah memiliki supplier untuk material yang dibutuhkan, sehingga aktivitas awal adalah menjadwalkan pengiriman produk. Proses pengadaan material pada perusahaan dapat difasilitasi dengan modul material manajemen. Modul MM tidak hanya mengatur proses pengadaan, namun segala sesuatu yang berhubungan dengan manajemen material dan manajemen persediaan atau inventory management. Untuk proses pembelian, modul MM menggunakan beberapa master data. Master data pertama adalah master data penjual atau vendor yang meliputi informasi-informasi yang dibutuhkan untuk membeli dari supplier eksternal. Master data penjual umumnya dikelola oleh Departemen Pembelian dan Akuntansi. Setiap penjual harus memiliki master data. Master data yang lain adalah material yang meliputi informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengelola material. Master data material digunakan oleh hampir semua komponen dalam sistem SAP, mulai dari SD, MM, Production, Plant Maintenance, Accounting and Controlling, Quality Management. Yang terakhir adalah struktur organisasi yang menunjukkan unit-unit organisasi yang terlibat dalam proses proses pembelian. Contohnya adalah kode perusahaan, pabrik, lokasi penyimpanan, organisasi pembelian, dan kelompok pembelian. Selain master data, terdapat catatan yang menghubungkan antara vendor dengan material yang disebut dengan Purchasing Information Record atau PIR atau catatan informasi pembelian. PIR dapat dibuat secara manual, otomatis dari kuotasi, atau pesanan pembelian atau purchase order. PIR ini memungkinkan pembeli untuk dengan cepat menentukan vendor yang menawarkan material tertentu. PIR mengandung informasi terkait data terkait perhitungan harga dan kondisi, pesanan pembelian terakhir, batas toleransi untuk pengiriman, waktu tenggang tertentu, periode ketersediaan, data evaluasi penjual, dan PIR merupakan informasi default untuk purchase order. Proses bisnis procure to pay terdiri dari beberapa aktivitas yang dilakukan oleh modul material management, yaitu purchase requisition, vendor selection, purchase order, notify vendor, vendor shipment, goods receipt, invoice receipt, and payment kepada vendor. Purchase requisition atau PR atau PR adalah dokumen internal perusahaan yang digunakan untuk melakukan permintaan pembelian terhadap barang tertentu kepada Departemen Pengadaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah permintaan atau requisition ditetapkan sumber pasokannya, maka dapat diproses lebih lanjut. Terdapat beberapa cara di mana sebuah departemen pembelian dapat menentukan sumber pasokan yang sesuai, antara lain kebutuhan pasokan internal di mana permintaan material dipenuhi oleh sumber dari perusahaan itu sendiri.
Daftar sumber yaitu sebuah catatan yang menentukan cara yang dapat digunakan untuk mengadakan material bagi sebuah pabrik selama periode waktu tertentu. Cara yang ketiga, melalui kesepakatan yang sudah ditentukan, antara lain kontrak, kesepakatan penjadwalan, dan yang terakhir adalah melalui Request for Quotation atau RFQ, yaitu undangan bagi vendor oleh organisasi pembeli untuk memasukkan penawaran untuk memasok material atau jasa. Vendor selection merupakan tahap pemilihan vendor atau penjual sesuai dengan PR yang telah dibuat atau kontrak yang telah ada sebelumnya. Evaluasi vendor membantu bagian pembelian untuk mengevaluasi penjual dalam memenuhi pesanan. Di sisi lain, tahap ini juga dapat membantu perusahaan memantau hubungan dengan penjual melalui skor dan kriteria kinerja yang sudah ditetapkan. Beberapa kriteria utama yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi vendor antara lain harga, kualitas, pengiriman, dan lain-lain. Perusahaan harus memberikan faktor bobot untuk setiap subkriteria dan menentukan rentang penilaian antara angka 1 sampai 100. Purchase order adalah dokumen permintaan formal kepada vendor untuk membeli material atau layanan pada kondisi yang ditetapkan. Purchase order dapat dibuat secara manual dengan mengacu kepada sebuah purchase order, mengacu kepada purchase requisition, atau mengacu kepada RFQ atau quotation, dan yang terakhir, tanpa referensi. Purchase order juga dapat dibuat secara otomatis. Sebuah PO dapat dibuat untuk berbagai tujuan. Pada sistem SAP, bagaimana penggunaan dari material selanjutnya diwujudkan ke dalam bentuk kategori item atau tipe pengadaan sebagai berikut. Standar untuk persediaan atau konsumsi, layanan, subkontrakting, pihak ketiga, atau konsinyasi. Setelah PO dibuat, maka vendor perlu dinotifikasi melalui dokumen cetak, email, Electronic Data Interchange atau EDI, fax atau XML. Terdapat beberapa formulir yang membantu proses pengadaan dan dibuat dari PO, yaitu luaran PO, formulir pengakuan pesanan, peringatan, kesepakatan jadwal. Vendor shipment adalah tahap di mana pihak supplier atau vendor mengirimkan barang atau material yang telah dipesan oleh perusahaan. Goods receipt adalah tahap perpindahan posisi barang di mana perusahaan menerima barang yang telah dikirimkan oleh supplier ke dalam gudang serta mencatatnya di sistem. Saat sebuah material dikirimkan sesuai dengan PO, maka sistem akan mengacu pada pesanan tersebut dan melakukan beberapa hal. 1. Menentukan apakah perusahaan menerima apa yang dipesan. 2. Sistem menunjukkan data-data dari PO, yaitu material dan kuantitas. 3. Secara PO diperbarui dengan diterimanya barang. 4. Memperbarui ketersediaan fisik. Dan 5. Memperbarui akun General Ledger atau GL persediaan. Goods receipt adalah tahapan penting dalam pengadaan karena akan memicu event-event berikut, yaitu 1. Dokumen material dibuat, dokumen akuntansi dibuat, kuantitas stok diperbaharui, nilai stok diperbarui, PO diperbarui, dan output seperti slip, general ledger, atau label palet dibuat. Invoice receipt adalah tagihan atau faktur yang diterima perusahaan dari pihak supplier. Tagihan ini adalah bukti bahwa barang telah diterima dan pembayaran harus dilakukan. Setiap tagihan yang diterima akan dibandingkan dengan PO dan goods receipt untuk memverifikasi harga dan kuantitas material. Hal yang dilakukan adalah PO mengandung kuantitas dan harga target, goods receipt mengandung informasi tentang kuantitas aktual yang diterima, dan tagihan mengandung informasi terkait harga yang sesungguhnya. Tahap terakhir adalah payment to vendor, yaitu tahap di mana setelah menerima tagihan, perusahaan harus melakukan pembayaran kepada supplier. Proses pembayaran kepada vendor dapat dilakukan secara otomatis maupun manual. Sistem SAP memfasilitasi pembayaran otomatis melalui program pembayaran. Sementara untuk pembayaran manual, maka pengguna harus melakukan pos pembayaran keluar. Terdapat beberapa bagian dalam transaksi pembayaran, yaitu metode pembayaran, bank dari mana tagihan akan dibayarkan,
item yang dibayar, perhitungan jumlah pembayaran, media pembayaran tercetak, dan proses pembayaran akan membuat dokumen akuntansi finansial untuk mencatat transaksi. Terdapat tahap rekonsiliasi yang terjadi pada pembayaran material dalam modul SAP, yaitu Purchase Requisition dan Purchase Order tidak berpengaruh terhadap Financial Accounting. Goods Receipt akan berpengaruh pada Materials Management dan Financial Accounting melalui pengalokasian akun otomatis. Ketika dilakukan proses goods receipt, sistem akan mendebit atau mengurangi persediaan, lalu mengkredit atau menambahkan akun goods receipt atau invoice receipt, dikenal juga dengan GRIR. Saat tagihan diterima, jumlah terhutang akan dimasukkan dan ditransfer kepada account payable atau hutang vendor yang disebut dengan vendor AP atau AP. Rekonsiliasi terjadi di mana sistem akan mendebit GRIR dan mengkredit vendor AP sesuai dengan tagihan. Saat bank melakukan pembayaran, maka jumlah terhutang dibayarkan kepada vendor dan hutang perusahaan dikurangi. Rekonsiliasi yang terjadi adalah akun payable vendor akan didebit, sementara akun perusahaan di bank akan dikredit. Modul material manajemen ini berkaitan langsung dengan berbagai kegiatan operasional perusahaan, seperti pembelian barang dari supplier, penerimaan barang, hingga penyimpanannya. Modul MM berisi banyak aspek fungsionalitas SAP, termasuk purchasing, goods receiving, material storage, consumption-based planning, dan inventory. Hal ini sangat terintegrasi dengan modul lain seperti finance, controlling, production planning, sales and distribution, quality management, plant maintenance, dan warehouse management. Integrasi yang paling banyak terjadi dengan modul finance terkait dengan pemrosesan tagihan dan pembayaran kepada vendor. Ketika perusahaan akan merencanakan produksi, maka modul PP akan mengakses modul MM untuk pengecekan stok material serta mengeluarkan material untuk produksi. Modul MM mengatur penerimaan dan pengeluaran barang. Namun, pengaturan barang di dalam gudang dilakukan dengan modul WM. Jika perusahaan menggunakan modul QM atau Quality Management, maka setiap barang yang dipesan melalui modul MM akan dicek kualitasnya dengan modul QM.